Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita lanjut lagi pembahasan 105 prinsip akidah Imam At-Tahawi. Terakhir sesi 13, sekarang sesi 14. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian ke-12, halaman 93. Monggo dibaca. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 41. Syafaat yang Nabi simpan untuk umatnya adalah benar adanya sebagaimana diriwayatkan dalam banyak hadis. Penjelasan sebentar. Wasyafa'atul lati iddakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar. Syafaat yang Nabi simpan untuk umatnya adalah benar adanya, sebagaimana dikabarkan, diriwayatkan dalam banyak hadis. Baca penjelasan. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa macam. Yang paling utama atau mulia adalah syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ahli mauqif, orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar, sampai Allah memutuskan perkara di antara mereka. Lalu Allah berfirman, berilah syafaat, niscaya akan dikabulkan. Syafaat ini ada tanpa ada keraguan dan benar adanya tanpa mungkin didustakan. Demikian pula beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki syafaat bagi orang yang memiliki amalan kebaikan dan kejelekan yang sama. Di antaranya juga beliau memiliki syafaat agar orang yang diperintahkan masuk neraka untuk tidak jadi memasukinya. Selain itu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki syafaat untuk mengangkat derajat orang yang masuk surga sesuai dengan kelayakannya. Di antaranya lagi adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mensyafaati suatu kaum yang akan memasuki surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Juga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mensyafaati untuk diringankan azab atau hukuman bagi yang sebenarnya mendapatkannya. Di antaranya pula adalah syafaat beliau untuk orang mukmin agar bisa memasuki surga. Juga beliau memiliki syafaat bagi pelaku dosa besar dari umatnya agar bisa keluar dari neraka. Semua bentuk syafaat ini dimiliki oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis yang sahih atau diterima. Lihat, syafaat ada situ definisinya, pengertiannya, ada footnote 87. Dibaca. Syafaat secara bahasa diambil dari kata syaf'u yang merupakan lawan dari kata al-witru. Sedangkan al-witru adalah ganjil atau tunggal. Kata syaf'u berarti lebih dari satu, yaitu 2, 4, 6. Dan syaf'u dikenal dengan istilah bilangan genap. Secara istilah, syafaat adalah perantara atau wasilah dalam menunaikan hajat, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan bisa menyelesaikan hajat. Nah, lihat. Syafaat secara bahasa berarti asyaf'u genap. Lawannya adalah al-witru ganjil. Maka butuh pasangan berarti. Disebut syafaat karena manusia ketika hari kiamat butuh untuk dilepaskan dari kesulitan. Ada yang genapkan di situ. Nah, secara istilah syafaat adalah perantara atau wasilah dalam menunaikan hajat, yaitu perantara antara orang yang memiliki hajat dan yang bisa menyelesaikan hajat. Ini pengertian syafaat secara umum. Nanti terbagi, ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Kalau syafaat di dunia, perantara seperti ini. Si A membutuhkan bantuan. Ada orang kaya B, namun si A dengan si B tidak kenal dekat. Yang kenal dekat si C. Si C ini
Ya, bisa dilobi oleh si A. A datang kepada si C, bilang, saya ini mau butuh bantuan nih, kamu bisa antar saya nggak ke sana? Ngadap si B. Nah, si C ini jadi pemberi syafaat. Perantara kan? Untuk sampai pada hajatnya pada si B. A pada si B. Ada perantara apa? C di sini. Ya, ada perantara di sini. Nah, nanti keadaan syafaat di hari kiamat beda lagi. Manusia ingin diselamatkan dari kesulitan pada hari kiamat, maka minta pada Nabi SAW supaya Nabi nanti mendapatkan syafaat dari Allah. Sejatinya yang memiliki syafaat secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memintanya bukan pada Nabi Muhammad SAW, namun memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat syafaatnya Nabi. Nah, lihat di sini, yang paling utama atau mulia adalah syafaat beliau untuk ahli mauqif, orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar. Ini dikenal, ini nomor satu, jadi syafaatnya nomor satu berarti. Ini syafaatnya dikenal dengan syafaatul uzmah, syafaat yang besar. Syafaatul uzmah, syafaat yang besar. Manusia ketika berkumpul di padang mahsyar akan mendatangi dari Nabi Adam sampai nabi-nabi ulul azmi. Ada situ Nabi Adam, ulul azmi apa berarti? Nuh, apalagi Ibrahim, apalagi Musa, apalagi Isa, apalagi Muhammad. Pertama datang pada Adam. Adam beritahu uzurnya, saya tidak bisa memberikan syafaat. Terus datang pada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berikan uzur lagi, saya tidak bisa berikan syafaat. Terus datangi lagi Ibrahim, sama juga berikan uzur. Datangi lagi Musa, sama juga berikan uzur. Terus Isa katakan, datangi saja Nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Nabi SAW itu puji Allah, sanjung Allah dulu. Berarti adab kalau mau meminta pada Allah, berdoa pada Allah, muji Allah dulu. Lalu beliau sujud tersungkur di hadapan Allah. Lalu Allah katakan, Ishfa tu syaffa. Berilah syafaat saat ini engkau diizinkan. Niscaya akan dikabulkan syafaat tadi. Nah, itu namanya syafaatul uzma. Itu syafaat pertama dari Nabi ya. Terus ada keterangan di bawahnya. Syafaat ini tanpa ada keraguan dan benar adanya, tanpa mungkin didustakan. Demikian pula beliau SAW memiliki syafaat bagi orang yang memiliki amalan kebaikan dan kejelekan yang sama. Nah, itu berarti syafaat kedua. Ada yang punya kebaikan dan kejelekan yang sama. Nah, balance. Nah, ini diberi syafaat supaya selamat kebaikannya, akhirnya ya ini lebih unggul daripada kejelekan berkat syafaat. Terus di antaranya juga beliau memiliki syafaat agar orang yang diperintahkan masuk neraka untuk tidak jadi memasukinya. Mau masuk neraka tidak jadi masuki neraka. Nah, itu syafaat ketiga. Sudah 3 ya. Terus yang keempat, selain itu juga Nabi SAW memiliki syafaat untuk mengangkat derajat orang yang masuk surga sesuai dengan kelayakannya. Artinya yang masuk surga ditinggikan derajatnya di surga. Nah, itu syafaat yang ke berapa? 4. Terus diantaranya lagi adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mensyafaati suatu kaum yang akan memasuki surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Berarti kelima. Akan diberikan kepada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Ketika itu Nabi SAW dihadapkan kepada
suatu kaum yang banyak sekali, dikira itu adalah umatnya. Kemudian dikatakan, enggak, ini umatnya Musa, Bani Israel berarti. Lalu dihadapkan lagi pada umat yang banyak, baru dikatakan, ya ini umat Muhammad. Di dalamnya itu ada sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Masuk surga secara langsung. Para sahabat bertanya-tanya, ini sifatnya apa? Jumlahnya tadi berapa? 70.000. Ada yang tadi katakan, jangan-jangan ini adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah sahabat Nabi berapa? Hah? Berapa? 12 orang? Berapa? Yo banyak ki pira? Hah? 150.000. Tadi jumlah yang masuk surga tanpa hisab tanpa siksa berapa? Nah, kalau mereka klaim itu miliknya sahabat, ente dapat apa? Hah? Kedapat kan? Terus diborong sahabat-sahabat saja sudah. Terus ada yang katakan, ada yang ini masih diskusi, ini Nabi belum berikan jawaban karena Nabi pergi ketika mereka diskusi. Itu adalah orang-orang yang masuk Islam ketika lahir itu Islam sampai dia itu meninggal dunia tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Oh berat. Tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Nah kemudian Nabi SAW itu keluar lagi temui mereka. Nabi kasih tahu ada 4 sifat 70.000 golongan ini. Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta diruqyah. Yang kedua, mereka itu adalah orang yang tidak meminta diobati dengan besi panas, kai. Yang ketiga, mereka itu adalah orang yang tidak beranggapan sial, tatayur. Yang keempat, kepada Rabb mereka tawakal. Hanya tawakal kepada Allah. Ulang, 1. Tidak meminta diruqyah. 2. Tidak meminta diobati dengan besi panas. 3. Tidak beranggapan sial. Bahasa lainnya itu mitos, khurafat, takhayul. Nah itu, biar paham. Sama dengan istilah Arab tadi, tatayyur. Tatayyur itu dari kata burung. Burung waktu itu digerakkan untuk bergerak. Kalau ke kanan, oh berarti saya mau hajat, berarti boleh. Kalau ke kiri, oh sial. Kalau tengah-tengah dia terbang, ulang lagi. Ada lagi bentuk mereka itu azlam. Azlam itu dengan menggunakan anak panah. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Azlam di situ itu dengan anak panah. Anak panahnya mereka pilih acak. 1 tulisannya itu tulisan lakukanlah, if'al, lakukanlah. 1 lagi tulisannya la taf'al, jangan lakukan. 1 lagi kosong. Mereka cara menghitung ya seperti ini untuk dapat lakukan hajatan atau tidak. Kalau orang Indonesia ada di kitab primbon. Ya. Hitungan neptu dan weton. Ada situ ahad kliwon itu berapa, ahadnya kliwonnya berapa, kemis legi itu kemisnya berapa, leginya berapa, neptunya berapa. Kalau Mbak Rois hadir ini sudah tahu kayak begini hitungannya. Nanti datang kepada Mbak Rois, gawa gula, teh, snack, rokok. Terus minta untuk hitung dino. Rokok apa kui? Lintingan apa? Karena itu apa? Lintingan? Cuma bako aja? Hah? Gak pakai gabus, gak pakai filter kan? Nah itu lebih parah lagi berarti itu.
Makanya orang sini itu kemarin diperiksa dokter itu banyak yang kena ISPA itu. Penyakit gara-gara rokok itu. Rokoknya nggak pakai filter. Nah, ketika mereka dibantah rokok, saya bilang, coba lihat tulisan di bungkus rokokmu itu apa? Rokok membunuhmu kan? Mereka bantah, enggak Ustaz, kami nggak ada bungkus rokok. Hah? Sudah. Aku nggak ada bungkus rokoknya, sudah. Nggak pakai filter, lebih parah lagi berarti kamu. Tadi apa? Mitos, khurafat, takhayul. Nah itu tadi dihitung-hitung, nanti dijumlahke, dibagi telu, bagi papat, bagi 5. Nah, nanti ada sisa, nanti ramalannya itu kayak bagaimana. Nah itu ada dalam kitab Primbon. Bisa cari di Google itu. Ada hitungannya itu, hitungan neptu weton itu ada. Cari aja. Tinggal masukin angka lahir aja kok. Tanggal lahir aja kok sudah dapat itu. Jadi klinik itu sudah masuk ke dunia internet. Sudah masuk itu, online-nya sudah ada. Sudah ikuti perkembangan zaman. Mau cari raja jimat juga cari aja di Google aja sudah dapat itu. Raja apa, jimat apa, ada aja, tinggal pesen. Syirik-syirik sudah ada di Google itu. Sudah. Nah itu orang jahiliyah punya hitungan kayak tadi. Dan ada kalau Indonesia berkembang lagi mitosnya macam-macam. Gak boleh jemur baju malam-malam nanti ditempelin jin. Nah mitos, nggak benar. Jemur baju malam-malam. Terus ada lagi apa? Yang jomblo jangan duduk-duduk depan pintu, nanti jodoh nggak datang-datang. Nah, kalau foto jangan bertiga, digenapkan jadi 4, nanti ada yang mati duluan. Nah, ya memang sudah takdirnya tuh ya benar coba. Sudah takdir gimana? Tetap ada yang mati duluan kan? Maksudnya bertiga bareng matinya gitu. Ini tambah digenapkan lagi. Kalau foto bareng-bareng nggak boleh bertiga, ya kan? Atau dengan angka berapa? 13. Kalau lantai hotel berapa? Angka berapa nggak ada? 4. Dari 3 lompat 3A atau 3 lompat langsung 5. Seat pesawat nggak ada, seat nomor berapa? 13. Tuh, mitos sial-sial semuanya itu. Apalagi rumah lagi. Rumah yang di pojok itu apa? Tusuk sate. Kenapa itu? Oh, trek nyelonong yang nabrak ya jelas. Kepiye meneh? Gak laku kalau dijual. Ya beli aja. Kalau gak ada yang mau beli aja pasti jatuh murah kan? Ya ada apa-apa gitu. Iya truk nyelonong ya nabrak jelas. Iya. Orang banter motor nabrak, jelas iya pas di ini kok. Ya, mitos nggak benar. Ini nanti nggak dapat syafaat tadi itu. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Terus yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabb mereka itu bertawakal. Kunci dari 4 ini pada poin keempat. Tadi kan yang pertama apa tadi? Tidak minta diruqyah. Boleh nggak minta diruqyah? Haram apa boleh? Masih boleh. Mau bilang makruh juga enggak? Dengan catatan tawakalnya penuh kepada Allah. Kuncinya situ. Kalau ini makruh, berobat juga makruh dong minta berobat. Iya kan? Ruqyah sama dengan berobat kan? Sama enggak? Sama. Minta obat ke dokter makruh berarti. Ini tidak masalah. Yang penting apa? Tawakalnya penuh kepada Allah. Ada yang ngobati dengan besi panas, itu biasanya ada luka parah, terus ditempelkan tadi besi, terus lukanya sembuh. Biasanya dia bergantung pada pengobatan ini. Harusnya tawakal penuh pada Allah.
Kalau tatayur itu jelas tawakalnya kurang. Iya kan? Takut buat hajatan di bulan suro seperti saat ini. Ya. Tawakalnya kan kurang. Dia cuma menggantungkan pada bulan waktu, tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Mitos gak benar. Dan ini sudah dicegah atau Nabi SAW malah lakukan sebaliknya. Dulu orang-orang jahiliyah itu percaya sial pada bulan Syawal. Percaya sial itu pada bulan Syawal. Maka ketika itu mereka hajatan nikah tidak ada yang berani pada bulan Syawal. Nabi nikah salah satu istrinya itu akhirnya pada bulan Syawal tadi. Oh kalau wong Jawa Syawal malah wah sumbangannya itu banyak, undangan terus kalau bulan Syawal. Orang jahiliyah bulan Syawal. Nabi counter itu dengan cara beliau lakukan hajatan pada bulan tersebut. Itu tadi ya 70.000 golongan masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Terus juga beliau mensyafaati untuk diringankan azab bagi yang sebenarnya mendapatkannya. Berarti berapa itu? 6. Di antaranya pula adalah syafaat beliau untuk orang mukmin agar bisa masuk surga. 7. Yang penting punya iman. Mukmin ini yang penting punya iman. Walaupun kecil saja, sebesar zarrah kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang jadi penduduk neraka masih punya iman, dia ditarik keluar dari neraka untuk masuk surga dan dia itu penghuni yang terakhir kali masuk surga. Maka Allah berdiskusi dengannya. Silakan kamu masuk surga. Dia kemudian mau masuk, ya. Dia bilang surga sudah penuh. Balik lagi di hadapan Allah. Ya Allah, ini surga sudah penuh, ini saya terakhir. Balik sana, kamu masuk sana. Dia bilang jawabannya sama juga. Akhirnya, ya ketika itu nggak percaya kamu masuk saja. Nah, Allah kemudian diskusi dengan dia. Apa yang kamu ingin minta? Dia penghuni yang masuk surga terakhir kali. Dan terakhir keluar dari neraka. Berarti masih punya iman nih. Ya, masih punya iman. Maka ketika itu ditanya, kamu minta apa? Yang ingin kamu dapatkan di surga. Dia katakan, ya, Allah tanyakan ini, kamu bayangkan surga itu bagaimana? Maka dibayangkan rumah kayak begini, ini kayak begini, kayak begini. Maka Allah itu jawab, apa yang kamu bayangkan itu dalam surga masih 10 kalinya dari apa yang kau bayangkan. Padahal itu yang terakhir kali masuk surga, keluar dari neraka. Yang penting tadi masih punya apa? Iman. Dapat syafaat. Masuk. Dan ini jadi dalil bantahan untuk sebagian kalangan yang mengatakan kalau orang sudah masuk neraka tidak mungkin lagi masuk surga bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Wah, itu fatal kesalahannya. Kesalahannya karena menganggap syafaat tidak ada. Sedangkan pembahasan syafaat ini masuk dalam pembahasan pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia hapus syafaat ini, syafaat nggak ada berarti kan? Ya, dan dia ingkari hadis tadi itu. Itu sudah fatal sekali. Nah, terus ada syafaat lagi berikutnya juga, beliau memiliki syafaat bagi pelaku dosa besar dari umatnya agar bisa keluar dari neraka. Hampir mirip sebenarnya dengan sebelumnya. Totalnya ada 8 berarti di sini. Pelaku al-kabair, dosa besar. Nanti akan kita lihat ketika pembahasan al-kabair itu tersendiri. Totalnya ada 8. Semua bentuk syafaat ini dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan hadis yang sahih. Baca lagi. Namun syafaat tersebut tidaklah diperoleh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 44 yang artinya, katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Dan di ayat surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 28 yang artinya, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah
Dan dalam surat As-Saba ayat 23 yang artinya, dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Syafaat itu benar adanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Namun seseorang bisa mendapatkannya hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat. Catatan berarti syafaat bisa diperoleh dengan dua syarat. Satu, izin Allah. Dua, ridha Allah. Bagi orang yang akan memberi syafaat berarti dapat izin Allah. Seperti tadi Nabi Muhammad SAW ya dalam syafaatul uzma, Allah izinkan dulu. Kalau Allah belum izinkan, Nabi SAW tidak bisa memberi syafaat. Terus yang kedua apa? Ridha Allah. Bagaimana dapat ridha Allah? Ridha Allah didapati dengan dua. Satu, bertauhid. Dua, ittiba. Satu, bertauhid, bukan ahli syirik, bukan ahli jimat, ahli raja, bukan ahli kubur, kuburiun, kan? Kuburiun nggak dapat syafaat, Allah nggak ridho, sudah syirik. Terus yang kedua apa? Ittiba. Apa ittiba? Mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan gemar hidupkan bid'ah. Itu pentingnya itu ittiba di situ. Kemarin dapat telaga Haud kan? Nah, ada kan sudah disebutkan? Ada yang ditolak dari telaga Haud. Itu dikarenakan tidak ittiba pada Nabi SAW. Kalau di sini Allah tidak ridha pada orang yang melakukan bid'ah. Nah, terus selesai pembahasan syafaat. Kunci utama di situ. Adapun ada amalan-amalan untuk mendapatkan syafaat Nabi. Namun kalau dua syarat tadi itu syarat pokoknya sudah dapat, sudah itu syarat penting itu. Amalan-amalan ini cuma ngikut saja. Contoh amalan yang nanti memudahkan kita dapat syafaat Nabi. Satu, membaca sholawat. Baca sholawat. Salawatnya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Atau baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti di tahiyat akhir. Yang ditinggalkan salat bagaimana? Yang dibuat-buat, yang didendangkan, ya Thayyibah. Terus ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Terus Ahmad ya Habibi. Apa lagi? Itu pujian-pujian semua. Ada pujiannya terlalu gulu. Ya, pujiannya terlalu gulu, berlebihan. Nyanjung Nabi SAW secara berlebihan. Nggak boleh. Mau pakai musik rap kek, musik apa kek. Biasa aja sholawat itu tetap nyampe kalau orang bicara baca sholawat biasa. Bisa dibaca sholawat itu diantaranya pada hari Jumat. Kita tiap hari itu sholawat apa enggak ya kita itu tiap hari ya? Hah? Sholawat tiap hari enggak ya? Orang yang enggak sholawat itu enggak sholat berarti. Karena sholawat ada di bacaan tahiyat akhir. Kalau ini dia enggak baca, oh jelas enggak sholat. Sudah gitu aja selesai. Kok bilang kita enggak sholawat gimana? Setiap hari baca Allahumma sholli ala Muhammad ya kan? Tahiyat akhir itu. Kalau enggak baca itu ya berarti enggak sholat. Ya kan? Dia sholawatnya semalam suntuk dari jam 12 sampai jam 4. Setelah itu tidur bablas.
Apa? Cuma mengandalkan selawatnya tadi? Ya, nggak bisa. Enggak, selawat biasa-biasa saja gitu. Nyampe. Terus yang kedua amalannya. Amalan Al-Quran dan siam atau puasa. Itu akan memberikan syafaat. Nabi SAW katakan Al-Qur'anu wasiyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran, amalan Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Terus yang ketiga. Apa amalan ketiga? Baca doa setelah azan. Baca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmud allazi wa'atta. Sedangkan tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu ziyadah, tambahan. Ada sebagian ulama katakan itu ziyadatus siqat sehingga dimasukkan dalam doa setelah azan tadi. Tambahan yang masih boleh ditambah. Ada sebagian mengkritik kalau tambahan ini tambahan yang syadz, menyelisih riwayat yang lebih kuat. Ya mau nambah silahkan, tidak nambah juga berarti sampai wa'attah juga boleh. Kemudian yang mudah dapat syafaat lagi adalah tinggal dan mati di kota Madinah. Tinggal dan mati di kota Madinah. Itu mudah. Karena hidup di sana itu berat. Ya. Diganti sholat syuruk. Ora iso ya Pak. Sholat syuruk. Ya cuma pahala haji lan umroh. Ya, pahala haji lan umroh yang sempurna dan sempurna. Iya kan? Pergi umroh enggak dia? Oh enggak. Pergi haji enggak? Enggak. Pahalanya dapat enggak? Iya. Cuma mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Apalagi amalan lainnya apalagi? Saya dulu punya buku syafaat belum saya cetak itu. Apalagi? Ziarah ke kubur Nabi dapat syafaat, hadisnya dhaif. Dhaifnya dari sisi kalau ziarah langsung dapat syafaat gitu. Sisi dhaifnya. Boleh nggak ziarah kubur Nabi? Boleh. Pahami istilah tadi. Nah intinya semuanya kembali ke kunci utama tadi apa? Dapat ridho Allah dulu kan? Apa dapat ridho Allah tadi? Bertauhid dan ittiba. Dua ini dulu dipenuhi. Itu tadi yang disebutkan, yang amalan dapat syafaat, itu amalan ikutan. Kalau yang dua pertama ini dapat ridho Allah ini nggak dapat, karena dia itu apa tadi? Bertauhid. Berarti lawannya apa? Musyrik, syirik. Ya, nggak dapat. Ali kubur tadi apa? Kuburiyun, enggak dapat itu. Dia datang kepada wali Allah yang sudah meninggal dunia misalnya, minta syafaat kepada penghuni kubur itu, enggak dapat dia. Karena sudah berbuat syirik. Makanya minta syafaat pada Allah langsung. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bertauhid dan ittiba pada Nabi SAW dan mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah dan ridhonya. Lihat halaman 96, perjanjian yang diikatkan Allah atas Adam. Wal misaqul ladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyati haqqun. Baca. Perjanjian yang diikatkan Allah atas diri Adam dan anak cucunya adalah benar adanya. Perjanjian yang diikatkan Allah dari Allah atas diri Adam dan anak cucunya adalah benar adanya. Kosakata al-mitsaq, janji yang ditetapkan atau dikokohkan. Sekarang baca penjelasan. Mitsaq, perjanjian Bani Adam untuk mentauhidkan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambil dari Adam alaihissalam dan keturunannya tatkala Allah mengusap punggungnya dengan tangannya. Lalu keluarlah seluruh makhluk yang ada
hingga hari kiamat. Lalu Allah mengambil janji bahwa dialah Rabb mereka dan dia mempersaksikan bagi diri mereka. Kemudian mereka semua mengakuinya. Inilah al-mitsaq al-awal, perjanjian pertama. Inilah yang disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkaulah Rabb kami menjadi saksi. Kesimpulan. Nah, berarti perjanjiannya adalah mempersaksikan kalau Allah itu Rabb mereka, dan ketika itu manusia yang mengikat janji seperti itu mengatakan kami menjadi saksi. Kesimpulan. Syafaat Rasulullah SAW bagi umatnya adalah benar adanya. Begitu pula dengan mitsaq atau perjanjian yang terdahulu atas Adam dan keturunannya adalah benar adanya. Nah, perjanjian ini ketika penciptaan Adam. Break 1 menit.